Pemirsa, warga satu RT di Kota Jambi, Provinsi Jambi, terkejut setelah daging yang dinikmatinya saat Lebaran lalu terbukti sebagai daging babi. Bukti diketahui dari hasil uji laboratorium yang telah diserahkan ke Dinas Peternakan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Merasa tertipu, warga meminta perlindungan dan mengadukan kasus ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Penipuan daging babi yang disebut daging sapi ini terungkap berawal dari warga yang lapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Provinsi Jambi. Sebelumnya 11 Mei lalu di bulan puasa, 30 orang warga perumahan Bougainville Kota Jambi memesan daging kerbau dan daging sapi kepada seorang tetangga berinisial E. Total daging yang dipesan 63 kg. Harga daging cukup murah, Rp100.000 per kilogram, di saat harga daging sapi di pasaran mencapai Rp160.000 per kilogram. Namun sebagian warga terlanjur mengolahnya menjadi rendang dan sop yang disantap bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saat Lebaran. Tidak ada curiga ke rumah orang tua. Dimasak apa waktu itu? Ke rumah orang tua, dimasak rendang. Sedangkan warga yang curiga sengaja tidak memasaknya. Ada pula yang sudah memasak namun tidak jadi makan. Sudah saya masak, saya olah. Kok cepat nian ini matangnya, setengah jam udah matang, sudah lembut. Terus saya buka gini kok warna agak putih kayak mana tulang ayam, daging ayam gitu. Dah sekitar 10 menit mau buka, suami saya pulang. Saya tanya, ini daging apa? Dilihatnya yang dibukanya lagi, kok ini warna putih? Ini lagi nggak bener ini, daging babi, langsung dia ngomong gitu. Kecurigaan warga terbukti setelah sampel daging dibawa ke Dinas Peternakan Kota Jambi dan hasil uji laboratorium menyatakan daging tersebut 80% daging babi. Sampel kembali diuji di lab Dinas Peternakan Padang, Sumatera Barat dan hasilnya pada 3 Juni lalu menyatakan murni 100% daging babi. YLKI Provinsi Jambi sudah melaporkan perkara ini ke Polresta Jambi dan kini dalam proses penyelidikan. Dari hal ini kami langsung tindak lanjuti dengan koordinasi dengan pihak kepolisian, Polresta Jambi dengan Kasat Reskrimnya langsung, dan kami membuat laporan pengaduan resmi ke Polresta Jambi. YLKI Provinsi Jambi siap mengawal kasus ini hingga tuntas karena dikhawatirkan adanya sindikat penjualan daging babi berkedok daging sapi atau daging kerbau yang merugikan konsumen muslim. Dari Jambi, Untung Iskandar, Metro TV. Hasil laboratorium Dinas Peternakan Jambi menyebutkan daging yang dilaporkan warga melalui Yayasan YLKI Jambi ternyata daging babi. Apakah Dinas Peternakan Jambi pernah menghadapi laporan serupa sehingga kecurigaan adanya sindikat perdagangan daging babi berkedok daging sapi patut ditindaklanjuti? Kami akan membahasnya bersama Kasih Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jambi, Dr. Hewan Rospita Pane. Selamat sore, Bu Rospita, atau biasa dipanggil Ibu Pipit, begitu Ibu Pipit. Ini kan ada laporan warga begitu ya Ibu ya, terkait dengan mereka curiga ini daging sapi tetapi kok tidak seperti ciri-ciri daging sapi ketika dimasak. Mereka curiga bahwa ini adalah daging lain begitu. Kemudian setelah menerima laporan ini, apa langkah dari Dinas Peternakan hingga akhirnya menemukan setelah menguji daging tersebut bahwa ini adalah memang daging babi? Selamat sore Metro TV. Jadi kami mendapatkan laporan itu tanggal 17 Mei. Kemudian kami tindak lanjuti ke lapangan. Pada tanggal 17 Mei itu juga hasil sementara melalui pemeriksaan laboratorium, tepatnya menggunakan rapid test, itu memang positif daging babi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan mengirimkan sampel ke Balai Veteriner Bukit Tinggi, bukan ke Dinas Peternakan Sumatera Barat, tapi Balai Veteriner Bukit Tinggi, di mana pengujian untuk identifikasi kandungan daging ini memang sudah terakreditasi. Dan hasil dari Bukit Tinggi itu kami terima tanggal 21 Mei dan memang positif daging babi, seperti itu.
Oke, baik. Jadi ini harus dikirim lagi begitu ke Bukit Tinggi begitu ya. Mengapa demikian, Bu Pipit? Itu sebagai uji tindak lanjut, Mbak. Uji tindak lanjut ke laboratorium. Jadi untuk laboratorium pengujian untuk pengolahan untuk pangan asal hewan itu ada yang sudah terakreditasi dan belum terakreditasi. Kebetulan untuk laboratorium yang ada di Provinsi Jambi untuk pengujian kandungan daging babi itu belum akreditasi, sehingga kita kirimkan ke Balai Veteriner Bukit Tinggi. Baik, Bu Pipit, ini laporan pertama yang pernah diterima oleh Dinas Peternakan Jambi begitu atau sebelumnya sudah pernah ada juga laporan serupa? Kalau untuk laporan langsung dari warga masyarakat ini baru pertama kali. Tapi kalau secara aktif servis kami sudah pernah menemukannya di bulan Februari tahun 2020. Namun pada saat itu dijual di pasar pada saat melakukan pengawasan, positif daging babi juga. Pada saat kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, pada saat untuk pengambilan sampel berikutnya, tindakan berikutnya, pedagangnya sudah tidak ada lagi. Baik, memang ada kecurigaan begitu ya Bu Pipit ya bahwa hal ini ada sindikatnya begitu ya Bu Pipit. Kalau untuk kasus yang warga masyarakat khususnya di RT 26 di perumahan Bougainville ini modusnya kan jualannya ke warga masyarakat ya Mbak. Jadi mereka langsung door to door dengan harga yang memang relatif sangat murah, hanya 100.000 per kilogram. Sementara di pasaran pada saat itu sudah 150 per kilogram. Nah mungkin di sini memang perlu edukasi lagi kepada masyarakat bahwa jadilah konsumen yang cerdas, terutama dalam hal membeli daging, itu sebaiknya membeli daging di toko daging yang benar-benar resmi. Dan seperti yang kami juga sudah menghalu-halukan kalau di pasar yang resmi, di pasar tradisional, bahwa membeli daging itu harus di toko ataupun kios yang resmi, di mana pemotongan dilakukan di rumah potong hewan yang memang sudah diawasi oleh dokter hewan. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Rospita Pane, Kasih Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jambi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.